Dua pembalap andalan Indonesia Veda dan Ramadipa ini menjalani sesi kualifikasi tersebut pada hari Sabtu 1 November 2025. Ramadipa yang membalap di kelas European Talent Cup 2025 atau ETC langsung lolos ke sesi kualifikasi 2 atau Q2. Pembalap asal Sleman itu punya modal yang bagus untuk memperebutkan starting grid terdepan. Pada sesi praktik, pemuda yang akrab disapa Rama ini mengunci posisi 4 grup A dengan torehan waktu terbaik 1 menit, 51,745 detik. Performa menawan Ramadipa berlanjut saat menjalani sesi Q2. Tampil di grup A, dia berhasil mengunci waktu terbaik 1 menit, 51,911 detik. Setelah digabung dengan hasil kualifikasi dari grup B, maka dia akan memulai balapan dari starting grid ke-10. Ramadipa harus berjuang mendulang sebanyak-banyaknya poin di balapan pada hari Minggu. Sebagai tambahan informasi, dia masih punya peluang untuk menyabet posisi pertama pada klasemen akhir karena Ramadipa kini bertengger di posisi kelima dengan total 104 poin. Dia hanya tertinggal 40 poin saja dari Fernando Bujosa yang menduduki posisi teratas. Termasuk Catalunya kali ini, musim 2025 masih menyisakan 2 seri lagi. Ramadipa yang seharusnya start dari P10 dihukum bersama 9 pembalap lainnya. Tampaknya karena dia melaju terlalu pelan saat sesi latihan kualifikasi, sehingga harus puas start di grid terakhir tepatnya di P24. Bergeser ke kelas Junior GP, Indonesia punya satu wakil yakni Veda. Pembalap asal Gunung Kidul itu juga tampil solid pada sesi-sesi latihan sebelumnya. Sempat menggondol posisi 3 pada sesi latihan bebas 2 atau FP2, pengguna nomor start 9 ini tak mengendurkan kecepatan. Tiket lolos ke Q2 langsung didapatkan Veda lewat aksinya di sesi praktice. Bukan kaleng-kaleng, dia mengunci posisi ke-6 berbekal catatan waktu terbaik, 1 menit, 48,141 detik. Pada sesi Q2, Veda akhirnya mengunci posisi starting grid kelima. Torehan waktu terbaik yang bisa didapatkan pemuda berusia 16 tahun tersebut ialah 1 menit, 47,876 detik. Catatan waktunya hanya kalah 0,266 detik dari Brian Uriarte yang menduduki pole position atau tempat pertama. Hal itu menandakan bahwa Veda punya modal untuk bersaing menggondol kemenangan pada sesi balapan besok. Berdasarkan data, Veda menunjukkan potensi yang begitu besar. Pasalnya, dia menjadi yang tercepat pada sektor 2, di mana sektor pertama dan 3 jadi milik Uriarte. Sebagai tambahan informasi, pembalap Malaysia, Hakim Danish harus puas start dari posisi 14. Selanjutnya, kelas Junior GP akan menggelar 2 balapan yang mentas Minggu pada pukul 17 WIB dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hazel Race FIM Junior GP dan ETC. Kali ini pada Veda Ega mengawali balapan FIM Junior YP dari grid 2 pada race 1. Awal start Veda berhasil berada pada rombongan terdepan tepatnya di posisi 4. Sampai lap 8 Veda masih tertahan di rombongan tercepat untuk memperebutkan posisi terdepan. Banyak manuver Veda untuk melalui pembalap terdepan seperti Brian Uriarte dan Morelli. Sayangnya Veda saat membawa motor Honda dengan spek seperti Moto3 masih belum mampu memberi perlawan. Veda saat kerepotan di trek lurus karena selalu kalah dengan top speed dari motor KTM yang digunakan rombongan terdepan. Memasuki balapan tersisa 6 lap Veda sedikit mengalami kesalah sehingga harus puas merosot ke posisi 9 di bawah Zen Mitani rekan setimnya di Moto3 tahun depan, dan di bawah Hakim Danish yang berada di posisi 7. Perlahan tapi pasti akhirnya Veda bisa overtake pembalap di depannya. Menyisakan 2 lap terakhir Veda berhasil memperbaiki posisinya tepatnya di posisi 6. Sayang sekali Veda belum bisa memberi perlawan dengan rombongan 5 pembalap terdepan lainnya, sehingga sampai akhir balapan Veda harus puas berada di posisi 6 pada race 1 FIM Junior YP.
Berlanjut ke race 2, Veda start cukup baik dengan mengawali start di P2. Selama balapan berlangsung ternyata Veda tidak mampu mempertahankan posisinya pada lap 3 sehingga tercecer di urutan P9. Perlahan tapi pasti akhirnya Veda berhasil menyalip pembalap di depannya sehingga berhasil berada di posisi 7. Memasuki 2 lap terakhir Veda masih tertahan di posisi 7. Naas bagi Veda, berniat untuk memperbaiki posisinya ternyata terjadi red flag akibat kecelakaan menjelang finish, sehingga Veda harus puas berada di P7. Hasil berbeda dari pembalap Indonesia selain Veda, ada Ramadipa yang tampil di ETC. Hasil fantastis ditorehkan pembalap Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadipa di European Talent Cup 2025 di Catalunya, Barcelona, Spanyol. Balapan yang baru saja tuntas pada Minggu malam WIB ini dimenangkan Kiandra Ramadipa usai start dari posisi ke-24. Namun, selepas start ia mampu merangsek ke depan. Bahkan, Ramadipa sudah berada di 15 besar selepas 1 putaran. Perlahan namun pasti, ia berhasil mencapai 10 besar. Persaingan panas di rombongan terdepan membuat Ramadipa mampu mendekat. Ia sempat naik turun posisi antara 8, 9, dan 10. Hingga kemudian, insiden tabrakan antara 2 pembalap terjadi dan cukup memengaruhi rombongan besar tersebut. Tetapi, justru Ramadipa mulai mampu masuk 5 besar dan saat balapan menyisakan 4 putaran lagi, ia telah berada di urutan pertama. Bukan tanpa rintangan, 2 pembalap Spanyol, Alvaro Lucas dan Carlos Chano, terus membuntuti Ramadipa. Bahkan, mereka dapat menyalip Ramadipa melalui slipstream di trek lurus. Tetapi, Ramadipa terus berjuang dan akhirnya juga memanfaatkan slipstream saat mengalahkan Chano di depan garis finish. Ramadipa pun menang dengan hanya unggul 0,007 detik atas Chano. Kemenangan yang sangat bersejarah terutama bagi Ramadipa, karena ia memenangkan balapan dari start ke-24. Artinya, ia harus melalui 23 pembalap untuk bisa memenangkan balapan di Catalunya. Ramadipa seperti kerasukan Marc Marquez saat balapan di Catalunya. Bagaimana tidak, start dari P24 karena melakukan kesalahan saat kualifikasi mampu dibayarnya dengan overtake semua pembalap yang ada di depannya. Kemenangan ini juga menjadi yang kedua setelah sebelumnya Ramadipa menang di Magny Cours Prancis pada 6 Juli lalu. Kemenangan ini membawanya naik 2 peringkat ke posisi 3 di klasemen pembalap ETC 2025.